Sebelum saya ke Bung Pitra dan Bung Arianto, saya ingin ke Bung Jutek dulu. Apa yang menurut Bung Jutek tadi Bung Reza tadi sampaikan, apa yang bisa Bung Jutek nilai? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Reza. Sepakat di mananya? Sepakat bahwa kasus ini bisa maju oleh karena hanya kesaksian Aib dan Dede dari awal. Tidak didukung oleh alat bukti yang lain. Apapun. Walaupun mandau segala macam tadi tidak ada DNA dan lain sebagainya. Yang sekarang ini muncul di persidangan adalah hasil visum et repertum yang tidak menjelaskan penyebab kematian itu oleh apa. Kita sudah dengar visum itu mengatakan kematian tidak wajar. Ya, kematian pertama adalah wajar. Kalau yang tidak wajar, yang saya nangkap ada 3. Eksiden, bunuh diri, ya, suicide, kemudian akibat dari orang lain. Ya, kita tidak tahu yang tidak wajar itu dari mana, eksiden atau karena bunuh diri atau karena orang lain. Nah, lalu alat bukti yang lain sama sekali saya katakan tidak ada yang mengarahkan kepada klien kami ini pelakunya. Kalaupun itu pembunuhan, tidak ada darah, tidak ada bukti DNA, alat bukti viso itu tidak ada DNA dan banyak ya di bukti TKP. Mandau itu tidak ada DNA-nya? Tidak ada. Jadi hanya mandau kosong saja? Iya, itu mandau itu adalah dari Rivaldi. Rivaldi ini kasus di Cirebon kota yang lain, barat ya, Cirebon Barat itu yang lain. Dia punya kasus yang lain. Ya, dan dia sudah ditangkap tanggal 29 Agustus. Tanggal 31 Agustus itu diambil dari sana karena dituduh membawa senjata sajam sedang diproses. Sehingga dia juga menjadi salah satu terpidana hukuman mati dan yang akhirnya divonis seumur hidup ini. Dan sungguh ironis kalau memang bahwa ini tidak ada bukti pendukung hanya oleh keterangan Aib dan Dede dan disaksikan oleh Liga Akbar. Saat ini saya katakan Dede sudah mencabut, mengatakan itu tidak pernah ada terjadi dan tidak pernah melihat itu. Kita uji sekarang. Liga Akbar pun yang mengatakan melihat karena ikut rombongan Eki dan sudah mencabut mengatakan itu tidak pernah ada, otomatis hanya tinggal Aib. Kalau seorang Aib mari kita uji. Dan banyak faktor, dibilang itu pembunuhan berencana, saya katakan diantara yang di atas 100 itu Mas Aiman ya. Dari mana dia tadi disampaikan kapan merencanakannya? Secara logika juga bagaimana orang tidak kenal motifnya bisa sama. Mereka ini nggak kenal satu dengan yang lain dari 8, apalagi yang 3 DPO yang nggak jelas sampai hari ini. Ada apa tidak ada kami pun nggak tahu. Tambah lagi dari mana dia tahu bahwa Eki dan Vina malam itu jam segitu akan lewat di depan SMP 11. Nggak ada bukti dan petunjuk yang mengatakan mereka buntuti atau mereka dari komunikasi ada yang mengikuti dan sebagainya. Nggak ada. Tahu dari mana? Dan yang paling saya ingin sampaikan, motif itu tidak terbentuk dan sekali lagi alat bukti tidak ada yang mengarah kepada para klien kami. Itu sebabnya kami sekali lagi akan mengajukan PK. Mengajukan PK dengan bukti-bukti apa yang kami sampaikan sebagian. Mudah-mudahan ya bahwa keadilan di negara yang kita cintai ini masih ada harapan buat kita semua. Demikian Mas Aiman. Silakan Bung Farhat. Dari awal itu saya sudah nantang tuh, sama tim siapa saja yang membela Rudiana gitu. Kalau kalian yakin 7 terpidana, 8 dengan Saka ini adalah pembunuh dan pemerkosa. Ini ada sayembara ya, nanti tunjukkan ke teman-teman itu. Ya kalau mereka sudah sampai, Pitra kamu nggak usah banyak ngomong sama saya. Bukti apa yang membuat kau yakin itu pembunuhan yang saintifik? Yang mana? Sebutin sekarang bukti ya. Jangan bilang alat bukti 24. Saya kasih asas saya saudara-saudara. Res judicata pro veritate habetur. Itu aja jawabannya. Tahu nggak artinya apa itu? Ya ngapain saya tanya, tahu nggak artinya apa mana itu? buktinya? Saya tidak tahu. Enggak, saya tanya dulu arti asas hukum. Saya tahu nggak artinya apa? Kesempatan, Ya. Anda kan pengacara, tahu nggak artinya apa? Saya nggak tahu artinya. Artinya itu. Sekarang mana alat buktinya? Apa yang diputus oleh hakim harus sudah dianggap Ya benar. apa yang membuat kau yakin? Terkait dengan beban Apa yang membuat kau yakin? itu ada di jaksa Apa yang membuat kau yakin? Sebutkan ke Indonesia. Gitu loh. Jadi saya tantang Mana? juga Anda. Apa yang membuat kau yakin? meyakinkan Anda itu kecelakaan? Mana buktinya? Loh,
Semua balikin saksi sudah lagi. mencabut. Anda kan Kamu nggak bisa jawab. Kamu nggak bisa jawab Bukan apa yang nggak bisa mesti jawab. yakin. Oke, saya jawab ya. Nah, jawab. Saya jawab. Mana buktinya? Berdasarkan pasal 184, alat bukti yang sah itu ada 5. Ya, mana apa yang kau Keterangan yakin? saksi. Apa? Ya? Keterangan saksi. Keterangan terdakwa. Keterangan saksinya mana? Surat. Tunggu dulu dong. Ya, keterangan Kita saksi yang bicara mana? hukum di sini, bukan katanya-katanya. Itu sudah jelas, sudah ada Tunggu dulu, semua. tunggu Sekarang dulu. bukti yang mana yang yakin? Anda tadi minta saya berbicara. Ya, saya sebutin. sampaikan. Tunggu Sebutin. dulu. Dari Sesuai kemarin dengan saya udah ketentuan yakinkan pasal kamu, saya udah 184 yakinkan ke KUHP, kamu ada 5 bahwa, yang kau jangan banyak ngomong, sebutkan apa yang yakin. Ntar, nanti saya bilang keterangan kesempatan. saksi. Ya, telepon, darah mana ya sebutkan. Ya, keterangan terdakwa. Itu dan teori. saksi. Jadi 5 Itu syarat, itu alat bukti. Oke, Jadi bentar, oke, kalau baik. begitu susah juga hakim nanti Bentar, Bung Mitra. Memang Sebut aja harus apa. setuju. Kalau nanti ada Silakan. pembacokan situ nggak ada yang melihat, Sebut bebaskan aja. dia gitu. Oh, Bentar. Sebut beda. aja. Kalau Bentar. keyakinan hakim itu. ada Nanti Bung petunjuk Mitra itu saya tidak berikan berlakunya. kesempatan. Kamu Sekarang Bung ngomong Farhat dia dulu. aja, kamu nggak Itu ngerti. namanya bukan Kamu nggak nggak ngerti. Tadi Kau- Anda kan bertanya kepada Iya. saya. Farhat sudah selesai? Saya jawab. Belum Oke. selesai. Kalau Sebentar, memang sebentar, mengikuti Belum selesai. pemikiran Nanti saya Anda, berikan Dia nggak kesempatan. ngerti. Ini akan banyak pelaku Ya, pidana seperti harusnya itu. kau bikin yakin sama orang bahwa ini ada sidik jarinya, ini Kurang ada yakin saksinya apa, apa. Mas, putusan ini Ya, belum dibatalkan. Kamu nggak ngerti itu. Putusan ini loh, kok nggak ngerti gimana Ya. sih? Putusan ini. Bukan, ini Nggak, kan- kamu bilang dulu, benar nggak putusan ini itu aja dulu? Itu putusan yang kita PK. Astagfirullah. Putusan ini Itu benar nggak Mas? tidak Nah, benar. itu. Oke, Tunggu baik. dulu, benar nggak Tidak putusan benar, ini? itu PK. Kamu sebut aja. Astaga, dia tidak yang- mengakui pengadilan di putusan pengadilan luar biasa. Kita PK, sekali. kita tidak mengakui itu. Ini Dan luar kita biasa. mengatakan Baru kamu- kali ini saya nemu pengacara tidak mengakui putusan. Ini Kamu sudah nggak putus ngerti, loh kamu ini. cuma ngomong Nggak gitu aja, ingat. Fitra. Bukan tidak ngerti. Kamu Oke, nggak baik, ngerti. baik. Sudah ada putusan batal Baik, dulu silakan. Kamu hanya besar ngomong Nanti saya aja. berikan kesempatan Bung Farhat. Kamu Sekarang Bung nggak Mitra dulu deh ngerti. ngomong. Oh. Silakan. Semua sama Rasman Bicara dulu. nggak ngerti. Saya, giliran Ya, oke, nanti saya berikan kesempatan. Oke, silakan, Bung Mitra. Bung Aiman, karena ini giliran saya kira kita semua di sini memiliki hati nurani, memiliki empati. Kamu nggak punya hati terhadap nurani. orang yang sudah meninggal dunia. Hati nurani orang yang 7 orang dipidana seumur hidup itu nggak. Kamu diam dulu. Kamu diam juga. Waktu saya diberikan Aiman, Kamu bukan nggak punya Anda. hati nurani. Udah. Diam Dia nggak dulu. punya hati nurani. Ya, oke. Silakan Bung Mitra. Ini Kamu dibayar. Kamu dibayar. Sudah, Kalau kita sudah. nggak dibayar. ini Sudah, dia benar. mau ngomong atau saya mau bicara? Silakan lah Bung Mitra. Oke, Bung Kalau Farhat. memang dia mau bicara, silakan nanti kasih Ya, 50 jam di sini. Bicara sendiri. Kamu gitu loh. dibayar. Kalau kita gratis, kita brodeo. Oke. Oke, Bung Farhat silakan. Saya berikan kesempatan Bung Mitra. Bung Farhat, oke. Iya. Jangan dulu, tahan dulu. Makanya- Silakan Bung Mitra. Dia tidak menerima perbedaan di sini kan gitu. Ya, udah. Hormatilah. Dah, sekarang kita sini. Beda. Jangan Oke. ini lagi nanti nggak selesai. Bung Aiman, Over kita ini. saya kira kita semua di sini memiliki hati nurani dan empati terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Kita tadi membahas orang yang sudah mati. Alangkah baiknya kasih kesempatan kita semua untuk 5 detik saja memanjatkan Al-Fatihah. Jadi saya minta kepada kita semua, Nggak bisa Bang Lima. mari ucapkan Al-Fatihah di dalam hati Oke. kita Mana masing-masing. kalian kasih minum Al-Fatihah. orang air kencing? Orang aja kasih minum air kencing. Ya susah. Baik. Nah, Itu adalah bentuk empati saya terhadap orang yang sudah mati. Terlepas kalian bilang itu salah atau benar, saya menghormati orang yang sudah mati. Kamu Karena sudah dibayar. mati. Jadi, Bung Aiman, Kamu bayaran udah. jangan ya. Silakan. Jangan menyerang pribadi. Silakan Bung Mitra. ini orang-orang seperti ini tidak menerima perbedaan. Sudah pendapat. cukup. Oke. Silakan. Bung Aiman, saya ingin sampaikan asas hukum kita salus populi suprema lex exto, yang artinya bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Kita sepakat bahwasannya sudah ada korban yang sudah meninggal dunia, 2 anak manusia. Kita sepakat apapun yang dilakukan oleh teman-teman itu, baik PK dan lain lapor polisi, silahkan kita hormati itu karena proses hukum. Tapi kita juga harus sepakat jangan kita menghakimi orang tanpa adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap orang tersebut. Kalau berbicara terkait dengan sayembara, karena banyak saya lihat ini, sayembara buktikan ini, sayembara itu. Saya kira kita ini tidak menghargai aparat penegak hukum di sini. Gitu loh. Artinya sudah ada instansi-instansi ataupun lembaga pemerintah yang menangani setiap persoalan. Nah, terkait dengan pidana, ada ranahnya di kepolisian. Kalau memang sayembara yang dibuat oleh teman-teman tadi, itu menurut saya untuk memperkeruh suasana ataupun keadaan. Untuk memantik opini yang lebih besar lagi, seolah-olah masyarakat ini terprovokasi dengan sayembara yang dibuat. Pak Susno juga munculkan sayembara Gitu loh. loh.
Jadi, Nanti saya berikan kesempatan, tunggu Mas. dulu Bang Susno, saya kan lagi berbicara. Aku menghormati abangku. Gitu loh. Ini pandangan saya, terlepas nanti pandangan Bang Sus silakan. Terus yang kedua, ada juga karena mereka memang kemarin itu menerima sayembara, Bang Aiman. Ya. Katanya siapa yang menemukan aib, saya kasih 500 juta. Saya menemukan aib. Ya, Tapi diputar lagi. sayembaranya mana? Diputar lagi. Saya minta produser diputar lagi sayembaranya. Iya, jadi katanya 500 juta nggak ada. Ini bullshit semua gitu loh. Belum dibayar sampai sekarang. Kalau ada 500 juta itu saya kasih kepada anak yatim, kepada masjid-masjid, ke Kan setelah gereja-gereja, kepepet, dan setelah ada- lain-lainnya. setelah ada Jadi, DD baru. Jangan juga kita membuat Setelah kepepet, sayembara, baru tapi muncul itu tuh cuma aib. omong kosong, omon-omon, kata Prabowo Jadi kan setelah, gitu. setelah Jadi ada jangan setelah juga ada apa, kasus ini juga Dede dibawa ke cabut politik. baru nongol. Baik. Ini Ini- sah 500 nggak Ini berfungsi. dia mau ngomong terus ini gimana Bang, saya mau baik, bicara gitu loh. Iman, satu, saya mau tanya sama Kalau kamu. memang dia enggak, Aku mau Anda tanya diam satu. dulu. Satu pertanyaan Anda aja. diam. Pertanyaan, oke. Anda diam dulu. Satu dengar. Enggak ada pertanyaan. Ini Satu waktu ya, saya satu bicara. pertanyaan. Anda diam dulu. Apa pertanyaan? Tadi Anda Artinya, sudah bicara. Anda wakil diam negono, dulu. wakil negone. Anda Apa? diam dulu. Apa Jadi, artinya? Bung Aiman. Wagono-gono, wakil Jadi negone, apa orang-orang artinya? seperti inilah Orang yang banyak ngomong, menyesatkan otaknya proses kosong. peradilan seperti itu. Jangan serang seperti pribadi, itu. jangan serang pribadi. Oke. Jadi Silakan. orang-orang seperti ini yang nggak siap berdebat gitu loh. Jadi karena kala dia berdebat, dia serang saya pribadi. Cukup. Itu kelemahan Baik, terima dia kasih gitu. Bang Petra. Terima kasih. Kita berikan tepuk Ya. tangan, baik. Karena tadi bicara soal sayembara, saya harus ke Pak Susno. Silakan Pak Susno. Pak Susno 10 juta itu ya? Ya, Di samping pertama Nikita saya. Mirzani 500 juta loh nih, bagi yang mengetahui keberadaan Aib. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan saya dapat bagian dari Adinda Pitra. Dia menang 500 juta, 250 untuk saya. 10 saya bayarkan kalau dia yang menang. Tapi sampai sekarang belum ada yang menang. Jadi sayembara saya ulangi lagi. Siapa yang bisa membuktikan perkara pembunuhan di wilayah Cirebon? Nah, tapi didukung dengan alat bukti yang tak terbantahkan. Tapi katanya nggak percaya polisi kalau seperti itu. Nggak percaya penegak hukum, nggak percaya jaksa, nggak percaya hakim. Masa aku nggak percaya diriku? Saya ini kan polisi kan. Nah, karena saya percaya polisi, maka saya sampaikan. Saya terus terang ya, saya sangat kasihan sama polisi yang dihujat gitu kan. Itu kan menghujat saya. Tujuan saya mengadakan sayembara supaya ada yang bisa membuktikan pembunuhan di luar yang sudah kekuatan hukum tetap itu, maka kasus ini tuntas. Dan tidak ada lagi perdebatan seperti ini, kita pindah ke yang lain, cari judul baru, itu satu. Yang kedua, sebagai kesimpulan, saya yakin Markas Besar Polri telah menurunkan tim kalau tidak salah untuk mengeksaminasi kasus ini. Pak Rudiana sudah diperiksa, yang lain-lain sudah diperiksa. Mudah-mudahan kebenaran itu muncul dari Mabes Polri. Amin. Sehingga Mabes Polri menyimpulkan bahwa perkara ini adalah ini. Maka nama Polri akan terangkat lagi, kepercayaan pada Polri luar biasa, dan mudah-mudahan pensiun saya juga akan naik. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Susno. Saya ke Pak Arianto boleh. Pak Arianto, tadi saya ingin menjawab sedikit soal apa yang disampaikan oleh Bung Reza soal tadi ada perbedaan. Handphonenya siapa, isinya apa, tapi berbeda di berkas. Mungkinkah seperti itu? Enggak, saya tidak akan menjawab itu karena saya tidak bisa menentukan jawabannya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan sebagai closing ya, Ya, bahwa kita sekarang ini rame-rame ya karena apa? Karena terjadi suatu proses peradilan yang kemarin itu dianggap sesat. Pertama kali munculnya tudingannya adalah kepada polisi. Karena polisinya tidak profesional. Polisinya bodoh lah rasanya gitu. Karena dia tidak menerapkan scientific crime investigation. Kira-kira kan itu kan. Tapi kemarin melihat daripada PK yang diajukan, itu semua tertuju kepada bagaimana hakim itu salah memutus. Yang kemarin itu yang muncul di situ. Jadi saya sejak masuk dulu pertama kali di sini perdebatan ini, kalau polisi dituding itu sebagai satu yang salah itu, saya menolak. Karena apa? Ukuran keberhasilan daripada penyidik itu adalah pada berkas perkara yang dibaca oleh jaksa. Kalau jaksa menerima, oke berarti. Apalagi kemudian disidangkan dan itu diputuskan oleh hakim dengan yang berat, maka itu berarti kerja polisi itu baik, kerja penyidik ya dalam arti. Tetapi ternyata belakang ini kan muncul
saksi-saksi yang tersembunyi, kejanggalan semua kan banyak kejanggalan itu ya. Kejanggalan mulai dari penyidikan sampai saya juga mengatakan kenapa kayak gitu diterima. Maka kejanggalan juga ada di jaksa juga. Kemudian kenapa hakim dengan bukti yang seminimum itu ya, kok bisa memutus? Kenapa kemudian naik banding tetap sampai kasasi? Berarti kan ini hakimnya mulai dari tingkat pertama sampai terakhir kan semua tidak benar kan gitu kan. Nah makanya itulah maka saya menyarankan negara kita itu negara hukum. Proses hukum itu sudah diatur dalam KUHP. Kan gitu kan ya. Kalau ada putusan yang sudah inkrah, kemudian ini ditentang, ya lewat PK. Apa ya kejanggalan yang tadi dikatakan 100 kejanggalan oleh Pak pengacara, saya lupa namanya Pak Jutek ya. Itulah mestinya itu diangkat sebagai pek novum ataupun apa untuk melawan dengan PK gitu. Hanya dari PK itulah akan mengoreksi apakah tindakan polisi yang dulu itu enggak benar apa tidak secara hukum ya. Nah, apabila tidak benar maka barulah dikoreksi. Saya senang karena apa? Kemudian PK itu diajukan betul. Saya berharap semua ini PK diajukan oleh para yang terpidana itu gitu. Karena? Ya karena memang mereka kan diperlakukan secara tidak adil menurut mereka kan gitu kan. Padahal itu sudah inkrah. Hanya PK Pak itu yang boleh. Dan itu hak mereka untuk menyampaikan. Sampaikan semua temuan-temuan itu supaya disidangkan kembali. Baik. Itu kuncinya cuma itu tok ya gitu. Baik. Nah, kemudian saya ingin menyoroti Pak Indra Giri pakar forensik menyoroti bahwa ini kemarin tuh penyidikan salah, sesat. Karena apa? Masa pembuktiannya cuma pakai keterangan tersangka. Itu bukti yang paling lemah. Mestinya ada ini dibuka sini dan sebagainya kan itu ya. Kira-kira gitu ya. Saya tidak menyangkal itu betul. Cuman kemarin dari jaksa yang diomongin saya bisa ngambil intisari. Jaksa menanyakan, Bapak sebagai ahli, bagaimana kalau hakim itu sudah memutus berdasarkan minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Sedangkan hakim kita sekarang adalah alat bukti itu ada yang di dalam KUHP. Itu tadi keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, terus kemudian keterangan terdakwa di pengadilan, surat dan dokumen. Hakim kemarin tahun 2016 itu memutus sudah didukung oleh 2 alat bukti. 2 alat bukti itu antara lain adalah keterangan saksi. Yang waktu itu ada yang tidak mencabut. Dengan keterangan saksi dan kemudian kondisi korban yang meninggal yang seperti itu dari otopsi dan sebagainya, maka dia cukup alat bukti minimal 2 untuk menyimpulkan keyakinan dia. Itulah maka dia memutus gitu. Saya tidak menyalahkan hakim waktu itu kalau memang dia mempelajari semua apa yang ada. Tetapi kemudian kan yang membingungkan kemudian adanya kesaksian yang dicabut. Akhirnya kan itu dianggap tidak benar. Makanya satu-satunya jalan ya silakan dikonter di PK. Saya mengharapkan ya nanti kalau PK itu dikabulkan saya lebih senang karena apa? Maka akan diajukan penyidikan ulang. Siapa sebetulnya yang bikin mati 2 orang itu? Makanya sekarang ada orang menuntut supaya diulangi lagi kan itu. Pak Kapolri sudah membentuk tim khusus tadi kata Pak Sono gitu. Dan saya tahu bahwa semua penyidik 2016 narapidana yang itu yang ada di dalam LP, kemudian penyidik yang ada di Polda termasuk di Krim Umnya, semua sekarang diperiksa di Mabes secara intensif untuk mengulang kembali apa yang sebenarnya dulu terjadi. Termasuk Rudian. Saran saya gitu. Oke, baik. Ke depan ini lakukan kembali penyelidikan ulang. Caranya terbuka. Jadi setiap sidang ataupun gelar terbuka bisa dilihat orang banyak sehingga nanti kalau ada bukti-bukti nggak keluar bisa masukkan gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab keraguan rakyat yang selama ini sudah terbuai oleh pernyataan-pernyataan yang menganggap dirinya benar yaitu dan menganggap dirinya orang lain salah. Mudah-mudahan ini gonjang-ganjing ini bisa selesai dengan adanya putusan PK dan kemudian ada upaya dari Mabes Polri untuk secara terbuka mengulangi kembali penyidikan dengan scientific crime investigation dan bisa dimonitor oleh semua rakyat apakah polisi kita, hakim, jaksa itu masih bekerja dengan baik apa tidak. Baik, terima kasih. Satu sebut, 2 detik. Mudah-mudahan sebelum putusan PK ada keputusan Polri juga. Kedua,
kalau Pak Arianto bicara tentang PK kami, sudah jelas ya. Peradilan ini harusnya perkara pidana anak itu ditunda dulu. Ini duluan yang anak yang 15 hari sidang, baru di sidang yang lain ngikuti perkara anak. Jelas pada keterangan ahli Pak Dr. Muzakir pada itu. Oke, baik. Bung Reza, terakhir silakan. Belajar tentang kehidupan saja. Seringkali bicara tentang orang-orang malang yang akhirnya harus masuk dalam penjara tanpa lewat proses peradilan yang benar. Saya selalu terkenang 2 nama nyata dan 1 nama fiktif. Bung Syahrir, Buya Hamka, dan Paman Doblang. Bukan Paman Usman ya, saya bicara Paman Doblang. Paman Doblang, oke. Tapi hitung-hitungan di atas kertas, sekaligus doa saya, siapa tahu pada pekan-pekan ke depan tidak lagi 3 nama, tapi insya Allah bertambah 8 nama dalam catatan sejarah penegakan hukum di Indonesia yang berubah statusnya. Kembali ke alam merdeka. 8 orang yang saat ini sudah berstatus sebagai terpidana seumur hidup itu. Baik, dan Anda meyakini betul soal itu versi Anda? Mudah-mudahan ampuh selama ini upaya sekaligus doa saya untuk mengetuk hati nurani teman-teman di Polri, termasuk sapaan saya ke Pak Kapolri untuk membuka bukti komunikasi elektronik para tersangka dan kedua korban. Saya tahu betul karena saya sering mewawancari Anda bertahun-tahun dan Anda tidak pernah kemudian memunculkan sebuah kesimpulan. Baru kali ini Anda memunculkan sebuah kesimpulan. Betul ya? Insya Allah kali ini simpulan saya akurat. Kesimpulan Anda kuat. Baik. Terakhir Saka, singkat saja apa yang ingin Saka sampaikan. Tidak ada, cukup. Mbak Titin, Bu Titin, cukup. 2016, 2017 ada 8 terpidana yang sampai saat ini masih mendekam. Yang saya yakini betul saya sudah lakukan banyak hal. Saya yakini betul tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Bapak-bapak anggota kepolisian, bagaimana apabila hal ini terjadi pada keluarga bapak-bapak yang memiliki kekuasaan? Mereka itu cuma kuli bangunan, Pak. Saya yakin betul di persidangan terdahulu adalah sidang yang tidak benar. Dan bukan hanya kepolisian, tentu ada kejaksaan juga, ada kehakiman juga. Ya. Dan mohon maaf, 3 institusi besar itu dulu saya tidak bisa menembusnya sama sekali. Sangat berat, sangat luar biasa berat. Mudah-mudahan tahun ini ada berita baru bagi 8 terpidana. Sakatata walaupun masih bebas, tapi predikat dia mantan terpidananya masih melekat. Dia harus punya masa depan, dia harus menikah, dia harus punya anak. Bagaimana bila mantan terpidananya masih melekat? Saya mohon kepada Bapak Kapolri, banyak berkas yang bisa saya berikan. Mangga, saya menyerahkan semuanya. Tetapi pastinya saya meyakini 8 terpidana ini tidak pernah melakukan perbuatan yang dilakukan. Termasuk sebelah Ibu, Saka Tatal, Ya, Ibu Miyati. Saka Tatal. Baik. 2 detik Mas. Silakan, Pak Susno. Harapan kita kepada Mabes Polri dan ini akan mengangkat citra Mabes Polri yang terpuruk, saya yakin itu. Kenapa yakin? Dalam malam ini terungkap, yaitu gawai. Dulu ada HP-nya Vina. Dan saya yakin HP Vina itu masih ada. Mabes Polri akan buka itu, hal itu urusan gampang bagi Polri. Walaupun 8 tahun, itu urusan gampang. Kan HP-nya masih ada kan? Iya. Masih ada pembicaraan antara Vina dengan lawannya, siapa namanya? Eki dan Mika. Dan saya yakin dari Mabes Polri lah kebenaran itu akan datang. Tepuk tangan. Baik. Ini sudah 11 pekan rakyat bersuara mengawal kasus kematian Vina dan Eki tanpa jeda, tanpa henti. Saya ulangi ya, lebih dari 10 pekan. Para tim pembela yang berperkara, ahli hingga saksi kunci bersuara di panggung ini. Dan hingga saat ini kita tunggu musabab kematian Vina dan Eki. Bersama kita mengawal untuk menggali dan barang tentu mengatakan yang sebenar-benarnya. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara selanjutnya.